Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sudah memasuki subtema yang ketiga dari tema 3, yaitu Ayo Menjadi Penemu. Kita mulai pada pembelajaran 1. Beberapa waktu yang lalu kita sudah mempelajari tokoh-tokoh dunia dengan penemuannya. Lalu sikap-sikap seperti apakah yang harus dimiliki untuk menjadi seorang penemu? Yuk kita belajar dari seorang Pak Habibie. Tentu kalian sudah tahu siapa itu Pak Habibie. Pak Habibie adalah Presiden ketiga Republik Indonesia yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Nama lengkapnya adalah Baharudin Yusuf Habibie. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan tanggal 25 Juni 1936. Masa kecil Habibie dilalui di Parepare. Sikap hidup disiplin dan kerja keras telah ditunjukkan Habibie sejak anak-anak. Ia memiliki semangat tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia melanjutkan SMA di Bandung dan prestasinya selalu menonjol, terutama pada pembelajaran IPA dan matematika. Didukung oleh kemauan keras untuk belajar, selepas SMA beliau masuk di ITB, Institut Teknologi Bandung, kemudian mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah di Jerman jurusan konstruksi pesawat terbang. Ia bertekad bulat untuk bekerja keras dan harus sukses. Habibie selalu menggunakan musim liburannya dengan bekerja mencari uang untuk membeli buku sebagai pendukung sekolahnya. Tahun 1960, Habibie mendapat gelar Diploma Engineer di Jerman dengan nilai sempurna. Ia bekerja di industri kereta api Jerman dan berhasil menemukan cara untuk membuat 1.000 wagon kereta api berkekuatan tinggi. Di pagi buta, Habibie harus berjalan kaki cepat ke tempat kerja yang jauh untuk menghemat kebutuhan hidup. Kemudian pulang pada malam hari dan belajar untuk kuliahnya. Tahun 1965, Habibie mendapatkan gelar Doktor Insinyur dengan nilai sangat sempurna. Habibie kemudian bekerja di industri pesawat terbang Jerman. Karena sikap disiplin dan kerja kerasnya, karirnya terus naik hingga dipercaya menjadi Vice President sekaligus Direktur dan Penasihat Senior bidang teknologi. Ia menjadi satu-satunya orang Asia yang berhasil menduduki jabatan bergengsi di perusahaan pesawat terbang Jerman. Tahun 1968, Habibie mengundang 40 insinyur Indonesia untuk bekerja di Jerman guna mempersiapkan keterampilan dan pengalaman mereka dalam membuat produk industri dirgantara, maritim, dan darat di tanah air. Tahun 1974, Habibie diminta pulang ke tanah air dan menjadi penasihat pemerintah di bidang teknologi pesawat terbang. Ia menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi hingga menjadi Wakil Presiden dan Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Habibie menyumbang berbagai penemuan dan sejumlah teori di bidang konstruksi pesawat terbang yang dipakai oleh universitas di seluruh dunia. Ia dijuluki sebagai Mr. Crack karena menemukan rumus untuk menghitung cacat badan pesawat terbang. Ia juga menerima banyak penghargaan dan prestasinya diakui berbagai lembaga internasional seperti di Jerman, Inggris, Swedia, Prancis, dan Amerika Serikat, serta menerima penghargaan yang hampir setara dengan hadiah Nobel. Dari cerita yang Ibu sampaikan, coba sekarang kalian jelaskan sikap apa yang bisa kalian contoh dari Pak Habibie. Dan jelaskan sikap apa yang sudah kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari yang sama dengan sikap Pak Habibie. Pak Habibie dengan penemuannya telah memberikan manfaat yang cukup besar terhadap dunia transportasi, khususnya pada transportasi udara.
bagaimana pengaruh alat transportasi terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia? Agar kalian tahu, simak baik-baik penjelasannya. Transportasi dibagi menjadi 3, yaitu transportasi darat, laut, dan udara. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Transportasi sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Masih ingatkah kalian apa saja kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi masyarakat tidak lepas dari kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Sebagai contoh, beras yang kita konsumsi setiap hari merupakan hasil dari kegiatan produksi petani di sawah. Kegiatan yang dilakukan petani dengan mengolah sawah dan menghasilkan padi kemudian menjadi beras yang kita konsumsi setiap hari merupakan salah satu contoh kegiatan produksi. Orang yang melakukan kegiatan produksi dinamakan produsen. Dan kita yang memasak beras tersebut sehingga menjadi nasi kemudian memakannya bersama keluarga setiap hari adalah contoh kegiatan konsumsi. Konsumsi tidak hanya sekedar makan atau minum saja. Kalian membaca buku juga termasuk kegiatan konsumsi, karena pada saat membaca kita telah mengurangi nilai guna dari buku tersebut. Orang yang melakukan konsumsi disebut dengan konsumen. Tentunya saat kalian mau mengkonsumsi nasi atau mau membaca buku, kalian harus membeli beras dan buku tersebut di toko. Toko merupakan salah satu dari distribusi, karena toko membantu menyalurkan hasil produksi dari produsen alat-alat tulis untuk sampai kepada kita. Dan toko juga membantu menyalurkan beras dari petani kepada kita sebagai konsumen. Proses distribusi merupakan proses penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Proses distribusi dalam kegiatan ekonomi dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah distribusi langsung, dan yang kedua adalah distribusi tidak langsung. Distribusi langsung adalah proses penyaluran barang dari produsen yang dilakukan secara langsung ke konsumen. Contohnya, seorang petani menjual barang hasil pertaniannya secara langsung kepada konsumen. Yang kedua, distribusi tidak langsung adalah proses penyaluran barang dari produsen kepada konsumen yang dilakukan terlebih dahulu melalui sebuah lembaga distributor. Misalnya, dari produsen, barang tersebut akan diambil alih oleh pedagang besar. Kemudian, barang tersebut dari pedagang besar diambil alih oleh pedagang kecil. Dari pedagang kecil, barang tersebut akan disalurkan lagi kepada pedagang eceran. Barulah dari pedagang eceran, barang-barang tersebut dapat diterima oleh konsumen. Kecanggihan alat transportasi sangat berpengaruh pada kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan ditemukannya alat transportasi yang makin modern membuat distribusi barang dan jasa menjadi lancar. Kemajuan transportasi diharapkan dapat memotong biaya angkut atau distribusi, sehingga tingkat harga barang dan jasa dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, yang pada akhirnya tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi meningkat. Baiklah anak-anak, sekarang kalian coba jawablah beberapa pertanyaan berikut ini. Baiklah, untuk hari ini itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.